I love you. You don't know me. I know you, Sarah. And not some idea of you. I love you. All of you. You chase after someone because you think they're gonna make you happy. This isn't about the chase, Sarah. It's not about using you. It's about believing. To share a life. It's just not worth the risk for me. Halo penghuni planet cinta dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel yang bukan cuma ngebahas alur film, tapi juga membedah isi hati. Tempat di mana film bukan hanya tontonan, melainkan sebuah perasaan. Kadang semesta menyatukan dua luka hanya untuk menumbuhkan satu cinta. Begitu pula dengan kisah cinta yang akan saya rangkum di film ini. Kisah antara dua insan yang sama-sama memiliki luka masa lalu, yang membuat keduanya tak percaya akan adanya cinta. Hingga di suatu waktu mereka pun dipertemukan dalam sebuah perjalanan tak terduga. Perjalanan yang menuntun keduanya dalam dilema antara memilih cinta atau tetap tenggelam dalam duka. Seperti apakah lanjutan kisahnya? Ya tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. Kisah dibuka pada sosok David, seorang pria lajang yang pagi itu hendak pergi ke pesta pernikahan temannya. Namun nyatanya mobil David ini malah kena tilang. Melihat adanya brosur agensi penyewaan mobil yang tertempel di dinding, tanpa pikir panjang David pun berjalan menuju tempat tersebut. Setibanya di depan pintu, terdengar suara dari intercom yang meminta David untuk memperkenalkan dirinya. Namun anehnya David diminta untuk membuka pintu dengan cara yang tepat, yaitu memutar gagang pintu setengah putaran tepat di saat nada bel berbunyi. Damn it, sorry, I didn't. Halo David. Di dalam David nampak bingung melihat kondisi tempat tersebut. Tempatnya sangat luas, cukup gelap, dan hanya terdapat dua mobil di dalamnya. Dua petugas agensi lalu meminta David berjalan menuju titik yang telah ditentukan. Mereka adalah Kokom sebagai kasir dan Kevin sang mekanik. Keduanya kemudian memberitahu David bahwa tipe mobil yang akan disewakan adalah mobil jadul keluaran tahun 1994. Selain itu David juga dibuat bingung ketika melihat fotonya yang sudah ada di atas meja. Namun Kokom langsung mengalihkan pembahasan dengan menawarkan GPS khusus untuk dipasang di mobil sewaannya. Awalnya David menolak karena ia memiliki GPS di HP-nya. Namun Kokom terus memaksa dengan berbagai alasan. Alhasil, David yang tak ingin terlibat perdebatan menyetujui permintaan Kokom. You have arrived at your destination. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, David akhirnya tiba di lokasi pesta pernikahan temannya. Tak lama setelah David masuk, tibalah seorang wanita yang mengendarai mobil yang sama persis dengan mobil yang telah David sewa. Di tengah prosesi pernikahan, David dan sang wanita sempat saling bertatapan, seolah keduanya menyimpan kekaguman yang sama. Nyatanya wanita itu bernama Sarah, sekaligus sahabat dari sang mempelai wanita. David dan Sarah kemudian saling kenalan dan memulai sedikit perbincangan. David bahkan sempat mengajak Sarah untuk minum-minum bersamanya. Namun sayang, Sarah langsung menolak ajakan David. Ketika Sarah dan semua tamu sedang asik berjoget, David lebih memilih untuk menyepi sambil ngudut. Tak lama kemudian David melihat Sarah yang juga ikut keluar. Spontan David pun menghampiri Sarah dan kembali mengajaknya berbincang. Di tengah perbincangan, David iseng menanyakan tentang makna pernikahan bagi Sarah. Sarah pun menjawab bahwa ikatan pernikahan hanyalah sebuah belenggu yang membatasi kebebasan. Berbanding terbalik dengan David yang memiliki impian untuk segera menikah, memiliki anak, dan menjadi seorang ayah seutuhnya. Mendengar hal itu, Sarah pun langsung tenggelam dalam tatapan penuh kekaguman. Hingga tiba-tiba, Sarah mengajak David untuk menikah. You wanna marry me? Oh man, you have destroyed some men, haven't you? Tentunya David menanggapi ajakan Sarah sebagai sebuah candaan. Apalagi sebelumnya Sarah telah mengaku jika dirinya tak menyukai ikatan pernikahan. Dengan nada bercanda, David juga mengatakan jika Sarah pastinya telah banyak melukai hati para lelaki. Sarah pun langsung tersenyum dan sama sekali tak menampik hal itu. Sebelum pergi, Sarah sempat mengajak David untuk berdansa bersamanya. Namun David menolak dengan alasan bahwa dirinya tak bisa berdansa. Alhasil Sarah pun berdansa dengan salah satu tamu lelaki yang ada di sana. Sedangkan di sisi lain, nampak David yang tenggelam dalam balutan penyesalan.
Esoknya di tengah perjalanan pulang, David dibuat kaget oleh suara dari sistem GPS di mobilnya yang tiba-tiba mengajak David berbincang. GPS itu juga menawari David sebuah perjalanan besar, berani dan penuh dengan makna. Dengan wajah yang masih diliputi kebingungan, David pun menerima tawaran tersebut. Namun karena ucapannya terdengar kurang meyakinkan, GPS itu pun meminta David untuk mengulangnya dengan lantang, tegas dan penuh keyakinan. Do you want to go on a big, bold, beautiful journey, David? Setelah itu David diminta singgah di sebuah restoran cepat saji bernama Kiki Plaza. Namun betapa kagetnya David, sebab nyatanya Sarah juga ada di sana. Entah sebuah kebetulan atau memang semestalah yang sudah menyusunnya. Sarah kemudian menghampiri David dan kembali mengajaknya berbincang. Seperti biasa, perbincangan keduanya pun berjalan dengan begitu hangat. Dari cara David memandang Sarah, nampak jelas jika ia menyimpan sebuah kekaguman padanya. Namun David mencoba mengungkapkannya dalam bentuk candaan. Seperti halnya saat David bilang bahwa ia sangat menyesal tak menerima ajakan Sarah untuk berdansa. David juga di situ mencoba mengajak Sarah untuk berkencan. Namun kali ini Sarah lah yang menolak ajakan David. So we're not gonna date? Wouldn't be worth the risk. Pessimistic. Ketika keduanya hendak pulang, anehnya kondisi cuaca yang awalnya hujan lebat tiba-tiba reda dengan begitu cepat. Setelah pamitan, keduanya pun berjalan menuju mobil sewaannya masing-masing. Namun saat David menyalakan mobil, GPS itu tiba-tiba meminta David untuk mengajak Sarah ikut bersamanya. Dan di waktu yang sama, mobil Sarah juga tiba-tiba mogok tanpa sebab yang jelas. Sebuah kebetulan yang terlalu sempurna untuk diabaikan. Alhasil, Sarah pun numpang di mobilnya David. You have arrived at your first stop. GPS selalu menuntun David dan Sarah untuk berhenti di suatu tempat, lalu memerintahkan keduanya untuk berjalan memasuki hutan. Tak berselang lama, mereka pun menemukan sebuah pintu di sana. Karena penasaran, David dan Sarah pun memutuskan untuk memasukinya. Ajaibnya pintu itu terhubung ke sebuah mercusuar di Kanada yang sebelumnya pernah David kunjungi. Seiring dengan belayan cahaya senja, Sarah dan David pun melangkah menuju balkon, memandangi bentangan lautan yang menuntun nuansa menjadi semakin indah. Sarah kemudian menanyakan tujuan David mengunjungi mercusuar waktu itu. David pun mulai menceritakan bahwa sejak dulu ia sangat suka berpetualang ke berbagai tempat-tempat nan indah, mencari ketenangan dan mencoba menelaah makna dan tujuan hidupnya. Dengan harapan ia bisa menemukan pencerahan dalam hidupnya. Sesuatu yang mampu menuntunnya keluar dari kehampaan yang selama ini ia rasakan. Namun faktanya David malah semakin tenggelam dalam kebimbangan tanpa arah. Di tengah perbincangan, Sarah pun tiba-tiba menatap David dan menanyakan apa yang sedang David rasakan saat ini. Sontak David pun hanya bisa terdiam tanpa kata. Namun jauh terbenam dalam lubuk hatinya, David seolah telah menemukan pencerahan sekaligus tujuan hidupnya. Who put it there? Hey, what's this all about? Proceed to the rig. GPS kemudian kembali menuntun David dan Sarah ke perhentian selanjutnya. Namun kali ini pintu yang mereka hendak masuki dalam kondisi terkunci. Sarah pun seketika tersenyum, seolah ia sangat mengenali pintu tersebut dan juga apa yang tersembunyi di baliknya. Where are we? We are at my favorite museum. Ternyata pintu itu terhubung ke sebuah museum yang menjadi tempat favorit bagi Sarah. Pandangan mata Sarah pun kemudian tertuju pada sebuah lukisan seorang gadis yang sedang bermain piano bersama ibunya. Seolah lukisan itu menyimpan sebuah kenangan masa lalu yang begitu bermakna. Sedangkan pandangan David teralihkan pada lukisan sepasang lelaki dan perempuan yang wajahnya tertutupi pelangi. Di momen itulah Sarah mulai mau sedikit terbuka pada David tentang kisah masa lalunya. Dulu setiap sebulan sekali, sang ibu selalu mengajak Sarah untuk mengunjungi museum itu. Namun sayang sang ibu akhirnya meninggal saat Sarah berusia 19 tahun. Sedangkan ayahnya telah pergi meninggalkan Sarah dan ibunya ketika ia masih duduk di bangku SD. Kenangan kelam itulah yang membuat Sarah tak percaya pada sebuah ikatan pernikahan. And then when she died, I started coming once a week. I think my dad's alive. Di tengah perjalanan, David yang penasaran lantas bertanya pada Sarah, mengapa Sarah hingga kini masih memilih untuk melajang. Sarah pun jujur bahwa dirinya adalah wanita yang suka berpaling dalam hubungan. Tak peduli meskipun pria yang menjadi kekasihnya adalah pria tampan, baik maupun kaya, Sarah pasti akan tetap meninggalkannya. Sarah juga tak ingin hidupnya terkekang dalam belenggu ikatan perasaan. Untuk itu ia lebih memilih berjalan tanpa keterikatan daripada terjebak dalam hubungan yang dipenuhi beban. Meski Sarah menggambarkan dirinya sebagai wanita egois dan suka mempermainkan lelaki,
Namun pengakuan itu justru membuat David semakin penasaran, semakin memicunya untuk bisa mengenal Sarah lebih jauh lagi. And you're gonna give me, I haven't met the right one yet. I bet you anything it makes guys want you even more. Kind of like your top of the lighthouse bullshit. Is that your high school? Yeah, how'd you know? Later. No, wait. What? Betapa kagetnya David sebab pintu selanjutnya terhubung ke sekolah SMA-nya. Tepat di saat David akan tampil di pentas drama musikal. Di mata guru dan teman-temannya, David masih menjadi siswa SMA yang berusia 15 tahun. Karena pentas akan segera dimulai, sang wali kelas pun meminta David untuk segera menuju ruangan kostum. Namun di tengah perjalanan, David seketika terpaku menatap seorang gadis cantik di hadapannya. Ternyata gadis itu adalah Diana, sosok gadis yang menjadi pujaan David sewaktu SMA. David kemudian menceritakan bahwa dulu seusai pentas, ia pernah mengungkapkan perasaan cintanya pada Diana. Namun Diana menolak dan lebih memilih menjalin hubungan dengan siswa berandalan di sekolah itu. David sadar jika kali ini ia menyatakan cintanya kembali, pasti Diana akan tetap menolaknya. Namun rasa penasaran lagi-lagi memicu David untuk kembali melakukannya, mengungkapkan cintanya pada Diana seusai pentas musikal nanti. Sarah pun duduk di bangku penonton dan nampak begitu antusias menantikan pentas tersebut. Hingga tak lama kemudian, ia dikejutkan dengan kemunculan kedua orang tuanya David. Di tengah pentas, tak disangka David nekat mengungkapkan cintanya pada Diana. Namun lagi-lagi yang David dapatkan hanyalah sebuah penolakan. Sontak suasana pun mendadak hening diikuti dengan ekspresi penonton yang nampak kebingungan. Melihat David yang dipermalukan di hadapan umum, Sarah pun berinisiatif untuk mengambil peran di pentas tersebut. Sebelum melanjutkan perjalanan, David berterima kasih pada Sarah yang telah membantunya keluar dari momen yang sangat memalukan. Di tengah perjalanan, Sarah tiba-tiba bertanya tentang tujuan hidup David. Ia juga menyinggung apakah David masih menyimpan harapan untuk menemukan Diana lain di dunia ini. Spontan David pun mengatakan bahwa dirinya sudah lama tak menemukan sosok wanita yang pantas untuk diperjuangkan. Sebuah pernyataan yang membuat Sarah semakin yakin jika David sedang berusaha mengejar cintanya. Namun Sarah kembali mengingatkan bahwa dirinya bukanlah wanita yang pantas untuk lelaki sebaik David. Tak peduli seberapa tulus dan seberapa besar cinta David padanya, pada ujungnya ia hanya akan mengecewakan David. Because if you are, you should just stop. Tiba-tiba David dan Sarah masuk ke dalam dimensi salah satu lukisan yang terpajang di museum. Lukisan sepasang lelaki dan wanita yang wajahnya tertutup oleh pelangi. Setelah itu David dan Sarah dituntun pada masa lalu mereka masing-masing. Diawali dengan Sarah yang kini berada di rumah sakit, tepat di hari di mana ibunya meninggal. Sontak Sarah pun tenggelam dalam sejuta penyesalan. Sarah kemudian mau terbuka pada David tentang penyesalan terbesar dalam hidupnya. Yaitu saat ibunya sedang dalam kondisi kritis, Sarah malah meninggalkan ibunya dan berkencan dengan profesor di kampus. Hingga pada akhirnya ibu Sarah pun meninggal tanpa ada seorang pun yang menemaninya. Sambil memeluk jasad mendiang ibunya, Sarah pun hanya bisa meminta maaf dan menangis dalam balutan penyesalan. Tibalah giliran David yang dibawa kembali ke masa lalunya. Masa di mana David baru saja terlahir ke dunia. Di ruang tunggu rumah sakit, David kemudian melihat kedatangan ayahnya yang membawa boneka beserta balon di tangannya. Di momen itu sang ayah melihat David dewasa sebagai sosok pria asing. Melihat kecemasan di wajah sang ayah, David pun mencoba menenangkan dengan mengajaknya berbincang. Dari perbincangan itu David akhirnya mengetahui jika ia terlahir prematur dengan kondisi jantung yang lemah. Meski begitu sang ayah tak pernah putus asa dan melakukan berbagai pengobatan untuk bisa menyelamatkan David. Mengetahui hal itu, David pun begitu bersyukur bisa memiliki ayah yang sangat tulus mencintainya. Sebelum kembali melanjutkan perjalanan, nampak David yang membawa boneka beserta balon pemberian sang ayah. Di hadapan Sarah, David mengaku jika hadiah itu hendak ia berikan pada kekasihnya. Sosok wanita egois, sedikit menjengkelkan, namun sangat ia cintai. Mendengar hal itu senyum lembut pun seketika muncul di wajah Sarah. Sebab Sarah menyadari jika sosok kekasih yang David sebutkan adalah dirinya.
Dan jauh di dalam lubuk hati Sarah, sebenarnya ia juga sangat mencintai David. Congratulations, Sarah and David. You've earned a break. I am gonna change. Di tengah perjalanan, David kembali menceritakan tentang kenangan masa lalunya bersama sang ayah. Ketika David masih berusia 10 tahun, sang ibu sempat pergi meninggalkan ia dan juga ayahnya tanpa alasan yang jelas. Kepergian sang ibu pun berlangsung selama 5 tahun dan meninggalkan sejuta kehampaan di hati David. Untungnya David memiliki sosok ayah yang selalu menjadi malaikat pelindung baginya. Di hadapan David, sang ayah selalu terlihat tersenyum, seolah ia tak ingin membuat David ikut tenggelam dalam kesedihan yang ia rasakan. Namun tanpa sang ayah ketahui, David sering mengintip di balik pintu kamar, menyaksikan sosok ayahnya yang sedang menangis dalam kesendirian. Ingin sekali David memeluk sang ayah dan membasuh air matanya. Namun David yang masih kecil hanya bisa terdiam dalam belenggu kesedihan. Bahkan hingga kini, kenangan pahit itu masih sangat membekas di hati David. Setelah sejenak menelaah, Sarah pun seolah merasakan ada sebuah ketakutan yang sedang coba David sembunyikan. GPS kemudian menuntun Sarah dan David menuju sebuah bukit nan indah dengan hamparan bumi di bawahnya. Ditemani bias cahaya rembulan dan taburan bintang-bintang malam, keduanya pun mencoba merenungi makna dari perjalanan yang telah mereka lalui bersama. Mereka kemudian mulai saling membayangkan bagaimana jika di pesta pernikahan sebelumnya, ia dan David adalah sepasang kekasih. Sarah yakin jika David akan memperlakukannya dengan sangat spesial, mengajaknya berdansa dan menghabiskan malam yang dipenuhi kenyamanan. Begitu juga dengan David yang menganggap Sarah sebagai wanita spesial di matanya, dan juga wanita yang telah membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Untaian kalimat indah itu pun sontak membuai Sarah dalam pesona cinta yang menggoda. Hingga pada akhirnya, Sarah dan David pun ciuman. Taken care of. You would have been. What's your drink? White wine. Would we have danced at this wedding? God, it sounds like we're having a good time at this wedding. God, we're having a great time at this wedding. Are you taking it all in this time? Setelah itu GPS membawa Sarah dan David menuju sebuah pintu restoran yang tak asing bagi keduanya. Disitulah mereka pun akhirnya saling jujur bahwa dulu mereka pernah bertunangan dengan pasangan mereka masing-masing. Dan secara kebetulan di restoran itulah mereka pun mengakhiri hubungan pertunangan itu. David dan Sarah kemudian menghampiri pasangan mereka masing-masing, di mana kekasih David bernama Amanda, sedangkan kekasih Sarah adalah Billy. Billy ini adalah sosok lelaki tulus, setia, dan sangat mencintai Sarah. Ia bahkan telah membeli sebuah rumah mewah yang akan dia dan Sarah tempati nantinya. Namun bukannya merasa beruntung, Sarah justru merasakan belenggu beban yang begitu mengekang. Sarah hanya ingin menjalani hubungan yang dipenuhi kesenangan, tanpa ikatan yang mengekang maupun ekspektasi yang berlebihan. Selain itu, Sarah juga menganggap jika Billy hanya mencintai sosok dirinya sebagai wanita yang baik, bukan sebagai sosok Sarah yang seutuhnya. Sosok yang egois dan berjiwa bebas. So you leave me because I love you. No, because you love some version of me that's not me. You never really knew me. Sambil mengembalikan cincin, Amanda yang penasaran lantas menanyakan alasan David yang memutuskan untuk membatalkan pertunangannya. Padahal dulu Davidlah yang mati-matian mengejar cintanya. David pun tak menampik bahwa dulu ia begitu antusias dan bahagia ketika mengejar cinta Amanda. Namun setelah memiliki Amanda, yang David rasakan hanyalah kehampaan dan beban yang sulit ia jelaskan. David juga yakin jika Amanda bukanlah wanita yang bisa membuatnya bahagia. Sebuah pengakuan yang terkesan kejam dan sangat melukai hati Amanda. More tired. You'll never make me happy. No one's good enough for you. Momen itu pun seolah menjadi tirai yang menguak segala sesuatu yang selama ini David dan Sarah coba sembunyikan. Hingga di tengah perjalanan, untungnya David dan Sarah tak mengalami luka sedikit pun. Mereka kemudian berjalan menyusuri jalanan yang sunyi dan sepi. Saat itulah Sarah tiba-tiba meminta David untuk mengakhiri semua ini. Sarah tak ingin bernasib seperti Amanda yang bisa dicampakkan saat David merasa bosan. Sarah juga tak ingin dirinya melukai David seperti apa yang telah ia lakukan pada Billy. Jadi Sarah yakin hubungan ini akan berakhir dengan saling menyakiti satu sama lain. Namun David dengan tegas langsung membantahnya. David mengakui bahwa apa yang telah mereka lakukan di masa lalu adalah sebuah kesalahan. Namun bukan berarti mereka akan melakukan kesalahan yang sama di masa depan. Perjalanan ini telah memberi kita begitu banyak pelajaran untuk saling terbuka satu sama lain.
David bukanlah Billy yang hanya mencintai kesempurnaan dalam diri Sarah, melainkan ia mencintai sosok Sarah seutuhnya. Sosok yang mungkin terlihat kejam di mata dunia, namun begitu bermakna di matanya. Meski Sarah mengetahui betapa tulus cinta David padanya, namun belenggu masa lalu membuat Sarah tak bisa membuka hatinya lebih jauh. Jadi ia memilih untuk melepaskan sebelum rasa cintalah yang membuatnya tenggelam. I love you. You don't know me. I know you, Sarah. And not some idea of you. I love you. All of you. You chase after someone because you think they're gonna make you happy. This isn't about the chase, Sarah. It's not about using you. It's about believing. To share a life. It's just not worth the risk for me. Esoknya Kevin tiba-tiba mendatangi Sarah dan David yang menginap di sebuah hotel. Disitulah terungkap jika David dan Sarah menyewa mobil di agensi yang sama. Entah bagaimana caranya, namun Kevin bilang jika dirinya telah berhasil memperbaiki mobil yang meledak semalam. Begitu juga dengan mobil Sarah yang ditinggalkan di depan Kiki Plaza. Di sepanjang perjalanan, David dan Sarah hanya bisa saling terdiam tanpa kata. Tergambar jelas jika keduanya masih saling mencinta. Namun ketakutan akan luka masa lalu menenggelamkan keduanya dalam kekalutan yang begitu menyiksa. Hingga pada akhirnya mereka pun berpisah dengan menaiki mobilnya masing-masing. Are you ready to continue your big, bold, beautiful journey? I'm done. Come on, Sarah. Let's finish this out. Shut the fuck up! Di sepanjang perjalanan, GPS berulang kali mencoba membujuk Sarah dan David untuk kembali melanjutkan perjalanan istimewanya bersama. Namun David dan Sarah yang tak ingin semakin tenggelam dalam kesedihan, dengan tegas langsung menolaknya. Mereka juga memohon agar GPS mau menuntun keduanya menuju arah jalan pulang. Namun tak disangka, GPS malah membawa Sarah dan David ke rumah masa kecil mereka masing-masing. I know how tired you are. Sarah kemudian dibawa kembali ke masa di mana ia masih berusia 12 tahun. Masa yang penuh kehangatan, namun juga menyimpan penyesalan yang selama ini ia pendam. Seolah waktu memberi satu kesempatan kecil untuk menyentuh kembali kenangan yang telah lama ia rindukan. Di hadapan sang ibu, Sarah pun mengungkapkan rasa cintanya yang dulu tak sempat ia ungkapkan dengan utuh. Sama halnya dengan Sarah, David pun kembali dibawa ke masa lalunya. Masa di mana ia masih duduk di bangku SMA. Namun kali ini David menjadi sosok sang ayah yang sudah sangat lama ia nantikan. Di hadapan sang ayah, David muda pun mulai mengungkapkan segala hal yang selama ini ia pendam. Di mana ia begitu beruntung memiliki sosok ayah yang sangat penyayang dan penuh dengan tanggung jawab. Mereka kemudian berbagi waktu bahagia bersama dengan bermain game dan membahas tentang nilai-nilai kehidupan. Di sisi lain nampak Sarah yang sedang mencurahkan isi hatinya pada sang ibu. Sarah sangat takut jika dirinya tak bisa menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Sang ibu pun menasihati bahwa kebahagiaan itu bukan semata-mata tentang besarnya pencapaian, melainkan tentang kepuasan hati dalam menjalaninya. Sang ibu juga mengingatkan Sarah untuk menikmati dan mensyukuri setiap momen kecil yang terjadi di hidupnya. Dan jika suatu saat Sarah dihadapkan pada pilihan hidup, maka pilihlah sesuai dengan apa kata hati. Meskipun hal itu nampak begitu sulit untuk dijalani. Nasihat sang ibu pun perlahan mulai menghapus segala ketakutan di hati Sarah. Ketakutan akan menjalani realita kehidupan, cinta, dan juga masa depan. Kembali pada David yang hendak mengembalikan mobil sewaannya. Sebelum pergi, David pun bertanya pada Kokom dan Kevin tentang segala keanehan yang terjadi di sepanjang perjalanan. Namun Kokom dan Kevin hanya tertawa dan langsung mengalihkan pembahasan. Setelah itu David pun pulang ke kediamannya. Tak lama setelah kepergian David, Sarah pun tiba di depan gerbang tempat penyewaan. GPS selalu meminta Sarah untuk lekas mengembalikan mobilnya. Namun Sarah hanya terdiam seolah hatinya masih terpaku dalam kebimbangan. Kebimbangan antara mengejar cintanya David atau melanjutkan kehidupan tanpa adanya tujuan. Hingga tiba-tiba... How'd you find me? GPS. Dengan bantuan GPS, Sarah pun akhirnya bisa kembali menemukan David. Setelah itu Sarah meminta maaf dan mulai mengungkapkan semua isi hatinya. Sarah mengakui jika hubungan ini sangat beresiko untuk dijalani. Namun resiko itu sepadan dengan kebahagiaan yang kini ia rasakan. Yaitu kebahagiaan yang tumbuh hanya ketika ia berada di samping David. Mendengar untayan kalimat tersebut,
David pun seketika terhanyut dalam nuansa cinta yang menggoda. Because I am in love with you. David dan Sarah pun akhirnya jadian dan menjalani kehidupan bahagia bersama. Namun tiba-tiba, film pun tamat. Perjalanan istimewa yang ditempuh David dan Sarah akhirnya sampai pada ujungnya. Namun bukan ujung yang mengakhiri segalanya, melainkan ujung yang membuka jalan baru bagi hidup keduanya. Perjalanan itu juga telah mengubah cara pandang mereka tentang hidup, tentang kehilangan, dan tentang kasih yang datang tanpa diduga. David yang semula hidup dalam bayang-bayang masa silam, akhirnya mampu memaafkan luka lama yang selama ini ia simpan. Sedangkan Sarah yang sejak awal takut menapaki masa depan, kini memahami bahwa kebahagiaan sejati kan selalu menyapa setiap orang yang mau membuka hati. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah, kadang hidup tak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang kita kehilangan, tersesat, dan melalui jalan yang begitu sulit. Namun setiap langkah memiliki tujuan, setiap luka memiliki makna, dan setiap pertemuan memiliki alasan. Maka dari itu jalanilah semuanya dengan ikhlas, sebab keikhlasan adalah kunci utama datangnya sebuah kebahagiaan. Ya, terima kasih buat kalian semua penghuni Planet Cinta yang sangat-sangat saya kasihi, karena tanpa adanya kalian saya tidak mungkin bisa gajian. Sekian recap alur filmnya, saya Joni pamit pulang, wassalam, dan sampai jumpa di kisah cinta yang selanjutnya. Assalamualaikum.